Halo, selamat malam sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Gimana kabar teman-teman sekalian? Saya percaya dan saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya teman-teman. Amin. Nah, seperti pada judul yang teman-teman lihat, akhirnya petinggi bos PT SMI atau Robot Trading Net 89 ditetapkan sebagai tersangka. Ya, apakah juga petinggi Paynetor akan segera ditetapkan? Ya, itu seperti pada judul ya, teman-teman ya. Nah, saya akan bacakan dan sebentar saya akan jawab apakah juga bisa kena pidana Nicholas Kokalis ya. Ya mungkin ada teman-teman yang tidak paham tentang hukum ya. Ya saya juga nggak terlalu paham amat sih. Tapi minimal kita ada bayangan sedikit tentang bagaimana supaya terhindar dari pasal ya. Saya salah satunya juga dari awal seperti berperang dengan seseorang yang dulu menjelek-jelekkan aplikasi kita ya. Tapi sampai sekarang ya puji Tuhan baik, aman. Walaupun beberapa orang yang sempat melaporkan tapi dasarnya apa? Ya. Yang ya itulah orang-orang yang memaksa. Jadi dulu saya sedikit di apa ya? Memang eh, kalau dibilang dipaksakan untuk dikatakan bahwa penyebar hoax ya. Padahal ya dulu Pak Tongam sering mengatakan bahwa kita punya itu ada izin saat itu. Ya. Ada apa namanya ini? eh, yang dulu sering saya bahas rekan-rekan ya. NIB ya, ada NIB-nya. Nah, saya akan bacakan ini buat teman-teman. Polri tetapkan 8 petinggi PT SMI jadi tersangka kasus robot trading Net 89. Jakarta, penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Tipideksus Barreskrim Polri menetapkan 8 orang petinggi PT SMI sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, perdagangan, dan pencucian uang melalui investasi robot trading Net 89 diperkirakan kerugian mencapai 2 triliun dari total 300.000 member. Kedelapan tersangka yakni Direktur PT SMI inisial LSH, founder dan exchanger Net 89 inisial ESI, serta 5 sub exchanger inisial RS, AAL, HS, FI, dan DA. Direktur Tipideksus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dan menyita sejumlah alat bukti dan dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi, dan bukti digital. Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net 89 dan sebagai pendiri PT SMI tersangka, kata Wisnu Hermawan kepada wartawan Kamis 6/10/2022. Wah, memang pada saat dulu Pak Andreas ya baru-baru ini memberikan pernyataan lewat videonya bahwa dia akan menggantikan semua dengan sepertinya akan menjual aset-aset yang ada untuk menggantikan, tapi mukanya sudah merah, rekan-rekan saya lihat ya. Makanya pesan saya, jangan coba bermain-main kalau belum jelas. Kalau ada niat untuk menipu orang, saya bilang ke Pak Kapolri, jangan segan-segan. Kalau tujuan saya, kami ini masyarakat biasa, ketika ada sesuatu yang menurut kami ingin merubah hidup, ya kami coba mengikuti. Ya. Tetapi yang paling penting adalah di sini para pendiri atau developer atau founder, apakah kalian punya niat baik? Atau hanya memanfaatkan kesempatan-kesempatan atau aplikasi-aplikasi yang kalian buat itu untuk mengambil uang masyarakat yang, kalau saya bilang minta maaf, masyarakat kecil lah, seperti kami ini. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya juga,
4 tahun beroperasi, punya kantor di berbagai daerah di Indonesia. Masa bagian perizinan ya tidak bisa melihat itu? Ada beberapa faktor menurut saya, teman-teman. Apakah ini foundernya ini tidak melaporkan kegiatannya yang benar, menyalahgunakan perizinan? Ataukah bagian eh, regulator, ya entahlah ya, kan ada oknum-oknum biasa, ada permainan-permainan di sana. Nah itu sebabnya kenapa sampai waktu 4 tahun baru seperti ini. Saya berharap Pak Kapolri yang sering juga saya sampaikan di channel saya, untuk benar-benar menegakkan keadilan demi masyarakat kita, Pak. Ya, saya sebagai saudara seiman buat Pak Listio Sigit, ada yang salah merugikan masyarakat, hajar dengan hukuman. Saya harapkan Pak Listio dan timnya sekarang, seperti yang Pak Listio sampaikan, bahwa kita ini sedang dimurnikan supaya muncul 24 karat. Supaya muncul polisi-polisi yang murni, tanpa suap, tanpa bayaran, tanpa apa lagi. KKN. Pak Listio Sigit, kami mendukung langkahnya. Ada yang menipu masyarakat, hajar. Ada yang berbuat kejahatan, hajar. Hajar dalam artian hukum harus ditegakkan. Ya, supaya ada efek jerah. Nah, gitu. Lalu lanjut, mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1% per hari, 20% per bulan hingga 200% per tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya, jelasnya. Atas kasus tersebut, para tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 378 KUHP penipuan dan atau pasal 372 KUHP penggelapan dengan cara ancaman hukuman masing-masing 4 tahun. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan tanpa izin dengan ancaman 5 tahun. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan skema piramid Ponzi dengan ancaman 10 tahun. Kemudian pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun. Ya. Ya, kalau menurut saya 10 tahun cukup lah ya. Oke, teman-teman, itu informasi tentang Net 89, karena saya juga ada uang di sana yang nyangkut. Ya, cuma ya menurut saya mikir ya mau balik tidak ya rezekinya lah itu ya. Nanti dia ada, kalau dia punya niat untuk nipu, maka kau akan dapat hasil. Dengar siapapun. Ya. Dan apakah, nah sebelum saya ke sana, saya mau sampaikan dulu kenapa dia kena pidana. Jelas penipuan, ya. Kemudian izin, ternyata perdagangan tanpa izin. Kemudian otomatis terjadi pengumpulan dana yang tanpa izin, ya, penipuan. Ya. Makanya hati-hati ya. Lalu kemudian gimana dengan Nicholas Kokalis? Pendiri CEO Paynetor. Ya beda lah teman-teman ya. Nicholas Kokalis ini mendirikan suatu aplikasi tidak berbayar. Ya, tidak berbayar, hanya dengan menambang, tidak ada dirugikan di sana. Kalau Net 89 saya rugi, teman-teman. Store uang belum dapat keuntungan. Makanya tuh hati-hati ke depannya, benar-benar pelajari, teman-teman. Gratisan aja, enggak usah berbayar. Nah, Nicholas, kita menambang di Pi, punya ekosistem, hasil tambangan akan dijual. Ya. Dan kita tidak menyetor uang. Jadi tidak ada. Kalau menurut saya tidak mungkin Nicholas akan kena pidana. Ya, kalau di Indonesia mungkin saja, kita nggak tahu gimana nanti regulasinya lagi. Tapi kalau pemerintah mau melihat masyarakatnya baik, saya percaya akan ada pendekatan bagaimana untuk bisa Paynetor ini diterima di Indonesia. Itu saja. Ya. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan teman-teman hari ini, dan tetap semangat.
waspada terhadap apapun bisa terjadi di sekitar Anda, atau ajakan-ajakan, rayuan-rayuan yang memberikan iming-iming kepada teman-teman. Hati-hati, nambang gratisan aja. Ya, tadi beberapa aplikasi gratisan dibayar. Ya, itu yang menguntungkan masyarakat. Ya, salam sukses bagi teman-teman, dan apalagi selalu semangat, dan apalagi positif ya. Selamat malam semuanya.